Sebelum pengajian dimulai, kita awali dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kepada Ustadz Nur Ihsan Silviantoro kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah Masjid Nur Hidayah ingkang tansah kawula muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini untuk kita lanjutkan mengenal tentang napa Bapak Ibu, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tema kita adalah 3 landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim, yang itu merupakan pertanyaan malaikat kubur kepada kita semua. Tatkala kita sudah diletakkan di liang kubur kita, maka di alam kubur kita ditanya 3 pertanyaan tentang Allah, tentang Islam, dan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah sampai pada landasan yang ketiga, yaitu mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada pembahasan tentang hijrah. Jadi hijrah ini merupakan satu momen keimanan yang tidak bisa dilepaskan dari perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebagian hadis disebutkan laulal hijrah lakuntu rajulan minal ansar. Diriwayatkan di sebagian hadis Rasulullah bersabda, seandainya bukan karena ketetapan Allah akan adanya hijrah nanti, tentu Allah akan menjadikanku salah satu daripada kaum Ansar, dari penduduk Madinah. Dan hijrah ini Bapak Ibu sekalian sudah diinformasikan oleh nabi-nabi sebelum diutusnya Rasulullah, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, bahwasanya di Madinah itu kan ada banyak kabilah dari bangsa Yahudi, Bapak Ibu. Di Madinah itu ada sekitar 20 lebih daripada kabilah Yahudi. Yang paling besar ada 3, yaitu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadhir. Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil dari sebagian ahli sejarah bahwasanya mengapa kok di Madinah itu ada kaum Yahudi? Maka disebutkan bahwasanya di antara sebabnya adalah perintah Nabi Musa alaihissalam. Bahwasanya Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk tinggal atau bermukim di suatu negeri yang di situ banyak ditanami pohon kurma. Agar mereka menempati suatu negeri yang di situ banyak pohon kurma. Karena nanti Nabi akhir zaman itu akan tinggal di negeri yang banyak pohon kurmanya. Sehingga di Madinah itu banyak pohon kurma, Bapak Ibu. Makanya Yahudi senang. Mereka ngumpul di Madinah itu tidak kurang dari 20 kabilah dari keturunan Bani Israel. Nah, hijrah itu sendiri apa Bapak Ibu? Hijrah itu artinya meninggalkan. Meninggalkan apa? Bisa meninggalkan apa yang Allah larang menuju apa yang Allah cintai.
Sebagaimana dalam lafaz hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah menuju apa ketaatan kepada Allah. Itu orang yang muhajir, orang yang berhijrah. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, hijrah niku napa? Meninggalkan suatu negeri menuju negeri yang lain. Nah, ada dua macam hijrah di dalam Islam. Meninggalkan negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya hijrahnya para sahabat Nabi dari Mekah ke Habasyah, ke Ethiopia. Karena di Ethiopia itu ada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu Kristen tapi adil. Dan tidak ada orang penduduknya tidak terdolimi. Sedangkan di Mekah ketika Rasulullah mengajak kepada Islam, kepada Tauhid, para sahabat disiksa. Disiksa dan dianiaya. Maka Rasulullah memerintahkan agar para sahabat hijrah dari Mekah ke negeri Habasyah atau Ethiopia yang dipimpin oleh Raja Najasyi. Seorang Raja Nasrani, tapi dia orang yang adil. Dan pada akhirnya nanti Najasyi ini didakwahi oleh Ja'far bin Abi Thalib sehingga akhirnya beliau masuk Islam, Bapak Ibu. Ini beliau masuk Islam dan hanya seorang diri. Pengikutnya tetap pada Kristen semua. Maka ketika Raja Najasyi meninggal dan itu beliau di Ethiopia pada hari itu Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa saja Raja Najasyi meninggal, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya melakukan sholat nopo Bapak Ibu? Sholat ghaib. Mensolatkan siapa? Raja Najasyi. Karena dia seorang muslim, dari Kristen masuk Islam, tidak ada yang lain. Di negerinya, seorang diri. Nah, maka disolatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah. Itu awal mula disyariatkannya sholat, apa Bapak Ibu? Sholat ghaib. Kemudian bentuk hijrah yang kedua yaitu meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Kalau contoh misalnya apa? Negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman itu contohnya kalau sekarang mana Pak? Di mana Pak? Negeri yang tidak aman di mana? Nah, di Palestina atau di Gaza. Itu tidak aman. Maka bagi mereka yang mampu semestinya apa? Hendaknya meninggalkan negeri Gaza. Menuju negeri yang apa? Yang aman. Kecuali kalau tidak mampu, misalnya mereka diisolir misalnya. Maka itu apa? Tidak ada kewajiban hijrah atas mereka. Atau di negeri misalnya di Rohingya. Rohingya itu di Myanmar, Pak. Di Myanmar itu kalau ada orang Islam dibakar hidup-hidup atau disiksa. Maka dalam kondisi yang seperti ini dia wajib apa? Hijrah apabila mampu. Dan negeri kaum muslimin tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Misalnya ada Rohingya naik kapal sampai apa? Mendarat di mana? Di Aceh. Maka saudara kita di Aceh wajib menerima mereka. Demikian juga apa di beberapa negeri yang lain Bapak Ibu. Ya, di Uighur, di Cina, di sebagian apa di perbatasan Mongolia. Atau di tempat-tempat yang lain yang mana apa? Kaum muslimin tidak bisa melaksanakan tuntunan agama mereka, maka mereka memiliki kewajiban hijrah. Nah, baik, kemudian Bapak Ibu sekalian tadi hijrah itu apa Bapak Ibu? Meninggalkan apa yang Allah larang, menuju apa yang Allah cintai, atau meninggalkan suatu negeri berpindah ke negeri yang lain. Baik negeri yang tidak aman menuju yang negeri aman, atau negeri non-muslim menuju negeri Islam. Nah, apa dalil hijrah itu, Pak? Jadi kalau kula panjenengan sami niki sebetulnya di Indonesia niki nikmat mboten Bapak Ibu? Nikmat sekali. Aman dan agama kita bisa menjalankan agama kita dengan senyaman-nyamannya. Tidak ada yang terganggu, Pak. Hanya saja kita yang kebangetan saja.
Ya. Nikmat aman, nikmat mudah menjalankan tuntunan Allah, kitanya yang kebangetan. Kenapa, Pak? Seolah-olah tidak punya waktu untuk ngaji. Seolah-olah tidak punya waktu untuk mempelajari Islam. Padahal di sebagian negeri jangankan ngaji, Pak, baca Quran saja. Ya, saya pernah dulu kuliah ada teman Cina, dari Cina, Pak. Mereka itu apa? Kalau baca Quran tidak berani di atas. Cari ruang bawah tanah baru baca Quran, biar tidak kedengaran apa pemerintah atau oknum-oknum yang tidak mencintai, tidak menyukai orang muslimin. Nah, kita ini Masya Allah sholat 5 waktu ditegakkan, aman di mana-mana. Tapi ya itu, untuk apa? Untuk mempelajari Islam, semangatnya kurang. Pernah juga ada cerita, ada seorang pemuda dari mana? Dari bekas Uni Soviet, Pak. Nah, kita dulu, atau saya dulu, kuliah di kuliah hadis. Ada pemuda dari Uni Soviet, atau negeri pecahan Uni Soviet. Dia ingin belajar hadis di Universitas Islam Madinah. Ingin masuk kuliah hadis. Ketika ditanya, apa? Ternyata sudah mempelajari dan hafal kitab hadis yang 6. Padahal di Rusia, dulu di Uni Soviet itu, ngaji bisa enggak, Pak? Enggak bisa ngaji. Tapi ini dia itu apa? Pemuda ini adalah seorang supir taksi. Tapi dia sudah hafal Sahih Bukhari, Muslim, siapa? Eh, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Maka apa? Sama Syekh di Madinah, guru-guru hadis di Madinah, sudah kamu pulang aja, ngapain belajar di sini? Kamu pulang aja. Udah tidak perlu belajar di kuliah di sini, sudah menguasai kitab hadis. Belajarnya bagaimana, Pak? Belajarnya itu kalau sudah apa? Kalau sudah selesai nyopir taksi, beliau apa? Nemui gurunya. Di apa? Di tempat persembunyian. Ya, belajar di apa? Di gua. Semacam gua. Beliau belajar apa? Hadis di situ. Saking apa? Saking negerinya dulu Uni Soviet itu negeri apa? Negeri komunis. Tidak bisa menunjukkan syiar Islam. Makanya negeri kita ini luar biasa, Pak. Negeri aman, diberi kebebasan, nikmat yang luar biasa. Sayangnya apa? Kita sering merasa tidak punya waktu untuk ngaji. Sebetulnya tidak punya waktu, Pak. Bukan tidak punya waktu, tapi tidak memiliki atau tidak menjadikan ngaji itu sebagai skala prioritas. Tidak memandang ngaji itu penting atau memiliki skala prioritas yang harus kita utamakan. Padahal nuwun sewu dengan ngaji itu tingkat keimanan kita bertambah, ganjaran amal soleh kita semakin berat. Makanya di dalam Islam itu ada 3 level, Pak. Level Islam, level iman, level ihsan. Jenengan kalau di level Islam terus, kalau kita di level Islam terus ya amal soleh ganjarannya itu. Tapi kalau kita meningkatkan kualitas keimanan kita di level iman atau bahkan di level ihsan, maka meskipun amal kita dohirnya sama dengan amal orang lain, tapi ganjarannya insya Allah berbeda, Pak. Berat ganjarannya itu berbeda. Karena itu yang paling penting bagi kita adalah apa? Selalu memprioritaskan untuk bisa ngaji. Karena itu mempengaruhi kualitas iman kula panjenengan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa dalil, apa ayat yang menunjukkan kewajiban berhijrah? Apa ayat Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin yang tidak mampu menegakkan agama Islam untuk berhijrah? Nggih menika napa? Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Surat napa Bapak Ibu? An-Nisa ayat pinten? 97 sampai 99. Nanti bisa dilihat Qur'annya dan terjemahannya di rumah. Apa bunyi ayatnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum
Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, dicabut nyawanya oleh para malaikat, dalam keadaan mereka itu berbuat dolim atas diri mereka sendiri, qalu fima kuntum. Mereka atau para malaikat itu bertanya, bagaimana keadaan kalian? Atau bagaimana kehidupan kalian dahulu? Kemudian apa? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Maka jawaban orang-orang yang diwafatkan tadi dalam kondisi zalim kepada dirinya sendiri, yaitu apa? Orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri yang dimaksud dalam ayat ini bagaimana, Pak? Orang-orang yang tidak berhijrah. Orang-orang yang mereka tidak mampu menegakkan ajaran Islam tapi tidak berhijrah. Maka ketika nyawanya dicabut, mereka ditanya, bagaimana keadaan kalian? Maka orang-orang tadi menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami dahulu ini orang-orang yang lemah, yang tidak mampu menegakkan agama dan ajaran Islam. Maka para malaikat itu berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Jika memang kalian itu tidak mampu menegakkan ajaran Islam, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah ke kemana saja, ke bumi Allah yang bisa kalian menegakkan agama Allah. Jadi ini apa? Diingkari, Pak. Jadi orang kalau tidak bisa menegakkan ajaran Islam, tapi kok tidak mau berhijrah, itu nanti termasuk dalam golongan orang yang dolim kepada dirinya sendiri. Kalau dia punya udzur, bisa jadi udzurnya atau menunjukkan udzur, misalnya karena kami dahulu lemah, bisa jadi udzurnya tidak diterima, Pak. Makanya nuwun sewu, kalau ada kaum muslimin kok justru milih kerja di negara yang di situ tidak ada kaum muslimin. Pareng mboten Bapak Ibu? Tidak boleh. Kita tinggal di Indonesia ini meskipun sulit kerjaan, gajinya kecil, tapi kita bisa menegakkan ajaran Islam, tuntunan Allah. Terus misalnya jenengan dijanjikan gaji besar di Kutub Utara atau di mana? Di negeri yang di situ tidak ada kaum muslimin. Di kota misalnya di Jepang ternyata di satu kota di situ tidak ada kaum musliminnya. Boleh mboten itu? Tidak boleh, Pak. Satu-satunya yang boleh kalau tujuannya untuk dakwah. Ya, orang pergi meninggalkan negeri muslim menuju negeri kafir, itu satu-satunya alasan yang membolehkan kalau untuk tujuan dakwah. Kalau sekedar untuk bekerja, cari duit, cari gaji yang besar, tidak boleh. Makanya di sini orang yang tidak mampu menegakkan ajaran Islam, mereka itu diperintahkan untuk berhijrah. Kalau tidak hijrah, mereka termasuk golongan orang-orang yang dolim atas diri mereka sendiri dan diingkari. Udzurnya tidak diterima. Maka Allah berfirman, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah tempat kembalinya neraka jahannam. Jadi Pak? Orang yang tidak mampu menegakkan ajaran Islam, tapi kok tidak mau berhijrah, ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Wasa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan. Kecuali, siapa yang diberi udzur, Pak? Orang-orang yang memang betul-betul lemah dari kaum laki-laki dan perempuan serta anak-anak yang mereka tidak mampu melakukan hilah, tidak mampu melakukan tidak memiliki strategi. Wala yahtaduna sabila, dan tidak mengetahui jalan keluar dari negeri yang dia tidak bisa atau mereka tidak bisa melaksanakan tuntunan Islam. Bagaimana orang-orang tadi, orang-orang yang tidak bisa menunaikan tuntunan Islam, tapi mereka tidak bisa tidak tahu caranya keluar dari negeri itu.
atau juga tidak memiliki wasilah atau jalan untuk bisa keluar dari negerinya, maka eh, firman Allah tentang mereka, faulaika asallahu an ya'fuwa anhum. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Wa kanallahu afuwan ghafura, dan sungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan lagi Maha Pengampun. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang tidak mampu menegakkan tuntunan Islam, kok dia tidak mau berhijrah, itu nanti diancam neraka. Sehingga kalau kita meskipun di Indonesia ini cari pekerjaan sulit, gajinya kecil, tapi kita masih bisa sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengamalkan Islam dengan sebebas-bebasnya. Maka tidak boleh misalnya gara-gara gaji besar kemudian pergi ke suatu negeri yang di situ tidak ada kaum muslimin dan tidak bisa menegakkan tuntunan Allah. Ini dosa. Satu-satunya yang boleh kalau napa Pak alasannya? Ingin dakwah. Itu satu-satunya alasan yang membolehkan orang pergi ke negeri di situ tidak ada kaum muslimin. Tujuannya kalau untuk dakwah itu baru boleh. Tapi kalau untuk kerja, untuk karir, untuk cari duit, cari dunia, tidak boleh. Termasuk dosa dan diingkari oleh para malaikat, diancam dengan api neraka. Kemudian wonten ing surat sanesipun nggih menika surat Al-Ankabut ayat 56. Ini juga Allah memerintahkan mereka yang tidak mampu menegakkan Islam agar berhijrah. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu sangatlah luas. Maka hendaknya kalian hanya beribadah kepadaku. Jadi kewajiban beribadah, kewajiban menegakkan tuntunan Islam itu di atas di atas kepentingan kita cari ma'isyah, cari pekerjaan, cari gaji. Tidak boleh. Orientasi utama yang hendaknya menjadi tujuan setiap muslim yaitu di lingkungan yang dia bisa menegakkan ajaran Allah. Mencari lingkungan yang dia bisa menegakkan ajaran Allah. Dan usaha ini Pak, merupakan salah satu sebab ampunan Allah. Usaha untuk hijrah, usaha untuk mencari lingkungan yang yang sesuai kita bisa melaksanakan tuntunan Allah, itu salah satu sebab rahmat dan ampunan Allah. Dalilipun dalilnya apa Pak? Dalilnya tentang satu orang Bani Israel yang membunuh 99 nyawa. Ya. Ada orang dari Bani Israel, dia membunuh 99 nyawa, kemudian suatu ketika hatinya tergerak ingin tobat. Maka dia mencari pendeta, mencari ahli ilmu, mencari ulama, bertanya apakah saya masih punya kesempatan untuk bertobat. Maka jawaban pendeta tadi apa? Tidak ada. Nah, orang tadi marah maka dibunuh, digenapi jadi 100. Nah, setelah sekian waktu, dia tergerak lagi hatinya ingin kembali, ingin bertobat kepada Allah. Maka dia cari lagi ulama yang bisa ditanya. Maka dia tanya kepada pendeta yang kedua. Maka kata pendeta yang kedua apa? Pergilah engkau dari kampungmu yang buruk menuju kampung yang baik. Maka dia pun bergegas ingin pindah dari kampungnya yang jelek menuju kampung yang baik. Tapi ternyata Pak? Di tengah jalan malaikat maut mencabut nyawanya. Maka Allah perintahkan untuk mengukur ini siapa yang akan bawa ruhnya, malaikat rahmat atau malaikat adab. Maka diukurlah. Ternyata dia lebih dekat ke kampung yang baik. Maka hijrah niku Pak salah satu sebab rahmatipun Gusti Allah. Ampunan
Allah. Meskipun bisa jadi belum sampai tempat hijrahnya. Di tengah jalan meninggal, maka apa? Pahalanya tetap pahala yang sempurna. Oleh karena itu misalnya Pak Nuwun Sewu, kita ada suatu kampung di situ dipenuhi Nuwun Sewu napa? Ahli maksiat, mabuk, judi, madon, napa meneh Pak? Molimo niku napa mawon? Maling. Nah, maka napa? Kalau kita ingin selamat, pripun Pak? Pindah. Cari rumah yang di situ napa? Di kampung yang relatif baik, yang lebih baik. Di Indonesia ini pernah loh Pak, ada kasus di daerah mana ya? Purbalingga atau Banjarnegara. Namanya desa apa? Nate Mireng Pak, desa Legetang. Nate Mireng badan. Nah, itu tahun berapa? 56 atau 59. Niku napa? Hilang desa nih. Kok hilang pripun? Separuh gunung di sebelah sungai. Terus di depan sana ada gunung, ini kampung Legetang. Di sini ada lembah, ada sungai. Niki napa? Kampung niki napa? Ditibani separuh gunung. Jadi separuh gunungnya hilang, Pak. Napa? Menimpa napa? Kampung Legetang nih. Nek logikanya kalau bencana alam, niku lembahe kuruk lemah mboten? Harusnya keuruk lemah, Pak. Tapi lembahnya bersih, sungainya bersih. Sedangkan separuh gunung yang di seberang lembah niku napa? Pun mboten nonton, desane nggih pun hilang. Awit napa? Niku wonten prasastine, Pak. Mungkin jenengan saged nuweni ten napa YouTube napa ten internet. Legetang. Wonten niku prasasti bahwasanya di situ ada kampung dahulu. Bapak nek Gusti Allah duka niku napa? Sing nggih ngeri, sing kenging musibah niku mboten namung sing ahli maksiat. Semua yang ada di kampung itu napa? Kena. Yang selamat itu cuma satu atau dua orang, Mbak, sebagai saksi hidup. Bahwasanya di situ pernah ada pemukiman, pernah ada perkampungan. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi apa? Ayat ini tadi, jadi apa? Ayat surat Al-Ankabut itu memiliki sebab nuzul. Sebab nuzul itu sebab turunnya ayat itu apa? Ayat itu sebab turunnya kata Al-Imam Al-Baghawi, yaitu apa? Al-Imam Al-Baghawi itu imam ahli hadis, ahli tafsir dari abad ke-6, Pak. Abad ke-6. Bahwasanya apa? Sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman. Sebab turunnya ayat ini yaitu apa? Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sungguhnya bumiku itu sangat luas, fa iya ya fa'budun. Maka hendaknya kalian hanya beribadah kepadaku. Sebab nuzulnya apa? Orang-orang kaum muslimin di Mekah yang mereka tidak berhijrah. Karena apa? Karena tidak mampu. Maka Allah tetap memanggil mereka dengan panggilan iman. Kemudian apa? Dalil yang lain dari hadis Nabi, dari ngendikanipun Kanjeng Nabi napa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tangqati'ul hijratu hatta tangqati'at taubatu. Hijrah itu tidak pernah terputus, tidak akan terputus sampai terputusnya tobat. Sampai habisnya masa untuk bertobat. Wala tangqati'ut taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak diputus, tidak ditutup. Pintu taubat itu tidak ditutup sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Jadi nanti Pak, di akhir zaman apa? Matahari itu akan terbit dari arah dia tenggelam. Dan itu berarti apa? Sudah pintu tobat tertutup. Pintu hijrah tidak ada lagi. Sudah. Oke, makatan Bapak Ibu sekalian, niki napa pembahasan tentang hijrah insyaallah
Untuk kesempatan yang berikutnya kita lanjutkan pada pembahasan tentang syariat Allah ketika sudah Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Demikian wallahu taala alam. Banyak kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Nur Ihsan Suryantoro. Kita aturkan jazakumullah khairan. Semoga Allah memberi ganjaran yang terbaik pada beliau dan juga kepada kita semua, dan kita semoga juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.